Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Rosita Dewi, biasa dipanggil dengan Ibu Rosita ya. Kita belajar bahasa Indonesia kali ini kelas 10. Oke. Kelas 10 itu identik dengan ini modul pertamanya tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kalau sekarang pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang eksposisi. Nah, kita bahas dulu pengertian eksposisi, tujuannya apa, ciri-cirinya apa, dan pola pengembangan teks eksposisi itu bagaimana. Oke, satu-satu dulu ya. Pengertian eksposisi adalah teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang yang selama ini menjadi hal-hal yang selalu ditutupi. Nah, itu pengertian pertama. Yang kedua adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat dari penulisnya. Itu dia eksposisi. Eksposisi itu sejenis penggambaran atau bisa jadi tentang rancangan-rancangan tertentu yang disampaikan pada orang lain. Itu dia intinya. Nah, tujuan teks eksposisi itu sendiri adalah untuk menjelaskan suatu informasi, apapun itu bentuknya akan dijelaskan. Nah, itulah bentuknya teks eksposisi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki gagasan. Nah, gagasan itu maksudnya ide atau pendapat seseorang. Nah, ini pendapat seseorang atau penulisnya. Nah, itu bisa jadi. Oke, itu dia, memiliki gagasan atau ide. Nah, mengandung fakta. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah mengandung fakta. Apakah itu fakta? Berarti fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, sah gitu ya. Terus ada data-data akurat, misalnya bukan bersifat pendapat. Kalau pendapat kan bisa tuh opini ya. Tapi kalau ini fakta, berarti harus dapat dibuktikan kebenarannya, akurat dia, datanya akurat. Nah, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, jadi tidak boleh direkayasa. Itu dia yang disebut dengan mengandung fakta. Itu adalah dua ciri-ciri teks eksposisi. Sekarang kita lanjut pola pengembangan paragrafnya. Ya, paragraf teks eksposisi ya yang dimaksud ada 4 macam pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah umum ke khusus. Nah, di sini sering disebut dengan paragraf deduktif. Nah, anak-anak ibu mungkin di SMP sudah belajar itu apa paragraf deduktif ya. Paragraf deduktif itu identik dengan ide pokoknya berada atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Nih, di awal paragraf dia. Kalau namanya deduktif berarti di awal paragraf kalimat pertama pasti menggunakan dia kalimat utamanya itu di awal tuh berarti deduktif itu disebut berarti. Terus kalimat kedua sampai selanjutnya yang ke belakang dia kan dalam satu paragraf itu minimal ada 4 kalimat. Nah ya, kalimat pertama adalah gagasan utama. Kedua, ketiga, keempat berarti itu kalimat penjelas disebut. Oke? Kalau di awal berarti dia gagasan yang digunakan adalah umum ke khusus atau disebut dengan deduktif. Kalau gagasan utamanya terletak di akhir, berarti paragraf yang digunakan adalah bersifat atau berpola pengembangan paragraf induktif ya. Jadi kalimat penjelas dulu yang dijelaskan bla 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 bla. Nah, intinya, jadi ada kata bantu di situ mengungkapkan kalau itu adalah sebetulnya paragraf induktif. Intinya itulah kegunaan sabun mandi misalnya gitu. Jadi diutarakan dulu apa kegunaan sabun mandi. Bla satu pertama ini, kedua ini, ketiga ini ya, itu penjelasnya. Oke, di kalimat terakhir baru disebutkan itulah kegunaannya dari sabun mandi misalnya gitu ya. Jadi disebut dengan khusus ke umum. Gagasan utamanya terletak di akhir paragraf tadi yang membuat kesimpulannya itu dia. Ya, pola pengembangan teks eksposisi yang ketiga adalah bentuknya ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Nah, di sini penulis akan menyampaikan gagasan di awal paragraf, kemudian diperinci dengan ilustrasi yang mendukung gagasan tersebut. Nah, kita boleh lihat contoh. Kita cari di Google, ada contoh teks eksposisi yang mengandung
umum ke khusus contohnya ya. Umum ke khusus berarti paragraf deduktif contohnya. Kita bisa simak sama-sama. Meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Nah, jadi itu kalimat utamanya tuh. Nah, kalimat selanjutnya adalah kalimat perjelasnya. Penelitian terbaru dari negeri Cappuccino, Italia menguatkan fakta itu. Cario Cruzzo, nah itu nama orangnya, dari Universitas Ancona menjelaskan senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel di gigi sintesis. Nah, senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Nah, pada teks itu penulis ingin menyampaikan gagasan utamanya yang sifatnya itu lebih umum di awal paragraf. Oke, itu adalah salah satu contoh umum ke khusus atau paragraf deduktif. Nah, sedangkan contoh di khusus ke umum, paragraf induktif yang dipakai. Nah, gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat, nah, telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit pertumbuhan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Nah, keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu, nah ini digaris besari ya. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja saat ini tidak selalu bernilai negatif. Jadi di garis bawah yang terakhir kalimat itu adalah kalimat penutupnya, itu merupakan ide pokoknya atau gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Itu dia salah satu contoh. Nah, sedangkan contoh dari paragraf ilustrasi yang kita jelaskan tadi, contohnya ya, kita sama-sama simak. Olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Itu gagasan utama. Yang pertama, kalimat pertama. Nah, nanti ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi ya. Nah, pasalnya dengan berolahraga kita dapat terhindar dari penyakit. Misalnya saja dengan berenang. Nah, olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna menyehatkan kesehatan paru-paru kita dalam bernafas. Nah, selain itu semua jenis berolahraga dapat menyehatkan badan. Nah, itu adalah contoh paragraf yang bentuknya ilustrasi. Di awal tadi ada kalimat utamanya, kemudian diperinci atau ditambah dengan ilustrasi tentang olahraga tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke pola pengembangan yang keempat, paragraf perbandingan namanya ya, pola pengembangan paragraf perbandingan. Nah, sini penulis akan membandingkan gagasan dengan benda-benda atau hal atau kejadian yang memiliki persamaan atau perbedaan di dalam hal tersebut. Jadi membandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya. Contohnya nih, paragrafnya ya, kita sama-sama baca. Susu kedelai dikenal sebagai sumber protein, tetapi kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Jadi apa perbandingannya? Susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Proteinnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan paragraf perbandingan. Nah, kalimat selanjutnya, menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram, lebih kecil dibanding susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Jadi lebih banyak. Jadi membandingkan susu kedelai dengan susu sapi. Itulah bentuk salah satu contoh paragraf yang bentuknya pola pengembangan paragrafnya adalah perbandingan. Nah, dalam hal ini mungkin anak-anak ibu sudah pernah mungkin ya, tapi belum lebih paham tentang apa itu eksposisi. Jadi sekarang hari ini materi kita menjelaskan pengertian eksposisi itu lebih ke menjelaskan suatu informasi secara detail atau fakta ya, faktanya yang ada. Terus ciri-ciri pengembangannya adalah ciri-cirinya memiliki gagasan, mengandung fakta, dan pola pengembangannya ada 4 secara umum atau secara garis besar yang dapat kalian pahami semua. Oke, jangan lupa mengerjakan tugas. Tugas kita hari ini adalah tentang
nanti teks eksposisi halaman 10 sampai 14 ya. Modul yang kita gunakan adalah modul 2 unit 1 tentang eksposisi. Oke, soalnya ada soal esai dan soal pilihan ganda. Nah, nanti tolong dikerjakan dan serahkan tepat waktu. Oke, mungkin pertemuan kita kali ini yang singkat ini sampai di sini saja. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas materi yang lain lagi ya, tapi tetap mungkin tentang eksposisi, bisa jadi tentang struktur dan kaidah teks eksposisi. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga tugas yang dikerjakan tepat dan waktu diserahkan kepada gurunya nanti ya. Lebih kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini